Shalom anak-anak. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita ibadahnya online, tapi anak-anak tetap semangat kan ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Sudah siap semua? Siap semuanya. Yuk memulai ibadah kita. Kita semuanya berdiri. Kita akan naikkan pujian pada hari Ahad ini. Kami persilahkan anak kami, Diana. Silakan Diana. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau telah berikan pada kami. Tuhan, pada pagi minggu ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah Amin. Terima kasih Diana. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan menetapkan. Yang hidupnya berkenan kepada
kita berjalan tapi tidak sampai terjatuh. Oh, ya. Ya, Oke, hebat untuk untuk pujian saya. Tuhan, kita naikkan pujian Tangan Tuhan. Tuhan. Apa yang kau alami kini, mungkinkah dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, cobaan yang engkau alami memberi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nah, anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, seperti biasa anak-anak, kita tetap memberi persembahan di celengan atau dalam amplop. Kita akan kumpulkan pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung sekolah minggu. Ataupun dititipkan sama mama atau papanya. Iya. Ya. Iya. Nah, untuk lagu ujian persembahannya kita akan membawakan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anak, untuk doa persembahan kami persilahkan anak kami Jerry. Silakan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan dan dapat meluaskan kerajaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Tiba saatnya kita mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Hari ini firman akan dibawakan oleh Bapak Anto. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Untuk doa firman, mari anak-anak, ibu yang akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Pak Anto yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami juga Pak Anto ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami jalani dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam latihan ibadah online sekolah minggu GKI Metro. Pada minggu hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Kitab Taurat Ditemukan, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasihi, sebelum kita masuk dalam cerita pada hari ini, coba anak-anak sebutkan yang anak-anak ketahui negara-negara di dunia ini yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang ratu. Nah, coba disebutkan dulu. Satu apa misalnya? Ya, boleh. 2, 3. Ya, mungkin di pembelajaran sekolah, di pelajaran IPS atau pelajaran sejarah, kita bersama-sama mempelajari negara-negara yang dipimpin oleh raja atau ratu. Bisa kita lihat mungkin negara tetangga Indonesia, ada Thailand dipimpin oleh seorang raja, kemudian ada Arab Saudi,
Inggris dipimpin seorang ratu, Spanyol dipimpin seorang raja, Yordania seorang raja, dan masih banyak lagi. Ya, pada hari ini kita juga akan belajar tentang sistem kerajaan yang modelnya dari zaman dahulu. Itu seorang raja memimpin sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, kemudian digantikan oleh anak-anak keturunannya yang berhak sebagai melanjutkan tahta kekuasaan kerajaan tersebut. Pada minggu hari ini kita akan belajar bersama tentang kisah Yosia, Raja Yosia di kerajaan Yehuda, wilayah selatan Israel. Ini spesial nih, si Yosia ini. Raja Yosia ini spesial. Kenapa Pak Guru bilang spesial? Pada usia 8 tahun, Yosia sudah menjadi seorang raja. 8 tahun itu anak-anak, kalau anak sekarang, berarti kalau dia bersekolah itu masih kelas 3 SD. Bayangkan, seorang anak kelas 3 SD menjadi seorang raja, memimpin kerajaan yang besar. Ya, masa pemerintahan Yosia itu 31 tahun tercatat di Alkitab dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Yosia ini adalah anak dari Manasye dan mempunyai kakek yaitu Amon, yang di hadapan Allah Manasye sebagai ayahnya dan Amon sebagai kakeknya tidak bisa menjadi teladan bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda pada saat itu, untuk menyembah dan taat serta setia kepada Tuhan. Mereka banyak penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Nah, tugas Yosia sebagai seorang raja muda baru. Seorang raja memiliki tugas mensejahterakan rakyatnya, memberikan keamanan agar tidak diserang oleh bangsa-bangsa asing menyerang bangsanya. Kemudian tugas yang utama yang lumayan berat bagi Yosia adalah memberi teladan bagi bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Allah. Karena pada saat kepemimpinan Raja Yosia, masyarakat bangsa Israel masih banyak yang menyembah kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal. Nah, Amon dan Manasye sebagai generasi sebelum Yosia ini sama sekali tidak memberikan keteladanan yang baik. Tetapi bersyukur penyertaan Tuhan melalui pengaruh positif dari imam besar Hilkia dan panitera kerajaan Safan, Yosia dalam masa pertumbuhannya masih mengenal dan percaya setia kepada Allah. Pada usia yang masih muda juga, usia 16 tahun, Yosia mulai mencari kebenaran tentang Allah, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pengharapannya. Nah, Yosia juga rindu sekali bahwa bangsa Israel kembali menyembah Allah, meninggalkan dewa-dewa. Pada umur 20 tahun, anak-anak, Yosia mulai menyucikan Yehuda dari penyembahan berhala dengan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, dengan menghancurkan patung-patung berhala yang selalu disembah oleh bangsa-bangsa Israel, menghancurkan mesbah-mesbah Baal, yang itu semua membuat bangsa Israel meninggalkan Allah. Pada umur 26 tahun, anak-anak, Raja Yosia menugaskan Safan, Maaseiah, Yoab, para pegawai istananya,
untuk memperbaiki bait Allah yang mungkin selama ini belum pernah tersentuh pembangunan. Uang dikumpulkan dari persembahan-persembahan bangsa Israel, orang-orang Lewi, penduduk-penduduk Yerusalem. Setelah dikumpulkan oleh imam besar Hilkia, maka Raja Yosia memerintahkan untuk segera memperbaiki, memperindah kembali bait Allah. Pada saat proses perbaikan, pada saat proses mulai pembangunan kembali, sungguh luar biasa tuntunan Tuhan. Kitab Taurat ditemukan. Kitab Taurat yang lama hilang di kerajaan itu sudah ditemukan. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia meminta kepada Safan, panitera kerajaan, untuk membaca kembali isi Taurat yang sudah ditemukan. Mungkin sudah 2 generasi kerajaan tidak membaca lagi isi Taurat itu. Taurat yang berisi tentang firman Tuhan, kehendak Allah, yang ditulis melalui Nabi Musa pada saat itu. Safan membacakan isi Taurat. Ketika pembacaan didengar terus oleh Raja Yosia, Raja Yosia benar-benar menyesal, benar-benar merasa bersalah melihat begitu bangsa Israel sudah meninggalkan apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Untuk penyesalannya, Yosia mengkoyakkan jubahnya sebagai bentuk penyesalan. Anak-anak yang Pak Guru kasihi, Tuhan menuntun Yosia menemukan kitab Taurat agar melalui Raja Yosia bangsa Israel kembali diingatkan oleh Tuhan untuk kembali menyembah setia kepada Tuhan. Ya, pada minggu hari ini anak-anak, mungkin anak-anak di rumah, Pak Guru yakin memiliki banyak bacaan. Mungkin ada yang suka komik Jepang, ada yang suka novel, ada yang suka kisah silat, ada yang suka kisah detektif. Bacaan-bacaan kalian begitu banyak. Mungkin sekarang lagi tren baca review game online yang terbaru, selalu tidak mau telat untuk update. Tapi pertanyaan Pak Guru, sudahkah kita juga rajin, setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di tengah maraknya perkembangan teknologi yang luar biasa, kadang Alkitab mulai terpinggirkan. Bangun tidur, yang dipegang HP-nya, dicek. Gamenya sudah sampai level apa kemarin terakhir. Melalui pembelajaran kita firman Tuhan pada hari ini, menegur setiap kita, mengingatkan Pak Guru, mengingatkan anak-anak semua untuk setia. Kita mau membaca firman Tuhan hari demi hari agar kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab? Bagaimana tipsnya agar kita bisa atau mau membaca Alkitab sehari-hari? Kita sediakan waktu khusus, kita harus harus disiplin. Pagi sebelum kita beraktivitas, kita sudah mempersiapkan diri. Sebelum misalnya ini kita lagi belajar online di rumah masing-masing, kita siapkan membaca satu firman Tuhan. Mungkin melalui kegiatan saat teduh kita ambil waktu, kita berdoa sejenak.
setelah kita berdoa, kita mau buka firman Tuhan. Setelah kita baca, kita renungkan, hari itu, oh Tuhan mau berbicara pada saya, hari ini aku harus seperti apa? Apa yang harus kuperbaiki dalam kehidupanku? Ya, jadi membaca firman Tuhan tidak hanya saat hari Minggu. Bersyukur sekali untuk sekolah-sekolah mungkin yang mengajak kita setiap hari sebelum masuk dalam kelas online, sebelum masuk pembelajaran daring ini, diajak renungan pagi, membaca firman, mau nggak mau, setiap hari kita sudah membaca firman. Jadi kita sediakan waktu kita untuk lebih mengenal Tuhan melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Pak Guru yakin anak-anak sekolah minggu GKI pasti bisa. Kalian bisa menjadi yang terbaik. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasih, untuk kegiatan aktivitas pada minggu hari ini, untuk ayat hafalan itu diambil dari Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan setiap hari. Itu ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Kemudian anak-anak yang Pak Guru kasih, ada aktivitas yang menjadi tugas kita. Anak-anak memilih satu nats atau satu ayat yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu saja, tetapi setelah membuat satu ayat itu, nanti anak-anak buat video singkat, minta bantuan kakak atau adik atau orang tua untuk merekam. Misalnya nih, Pak Anto, misalnya ayat hafalan atau nats yang Pak Anto pilih yaitu Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah ayat hafalan saya hari ini. Dan yang sudah saya lakukan untuk saya dapat melaksanakan firman Tuhan itu, perintah Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu, saya memiliki tugas rutin setiap sore. Bagian saya itu menyapu halaman luar rumah, menyapu ruang tamu, kemudian misalnya membantu mencuci piring. Nah, memang kayaknya simpel, sepele, tapi itu contoh dari menghormati ayahmu dan ibumu misalnya. Atau misalnya Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Boleh bercerita pengalaman singkat yang sudah saya lakukan. Minggu kemarin tetangga saya ada yang kesusahan, misalnya ayahnya lagi kena PHK karena pandemi COVID ini, kena pengurangan karyawan. Nah, saya berinisiatif, kebetulan anaknya ada yang masih sekolah. Saya buka celengan saya belikan peralatan tulis, saya berikan kepada keluarga itu untuk bisa membantu, sedikit membantu dalam belajar anak-anaknya. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak, satu ayat hafalan disertai dengan satu tindakan yang sudah dilakukan. Maksud Pak Guru, yang sudah dilakukan itu boleh juga sih. Misalnya saya punya ayat hafalan ini, yang akan saya lakukan apa? Boleh. Yang sudah saya lakukan apa? Jadi video singkat, terserah di rumah, di luar rumah boleh, di dalam ruangan boleh, satu ayat hafalan. Setelah itu kalian sampaikan apa yang sudah kalian lakukan seperti firman Tuhan, dan atau apa yang akan kalian lakukan. Demikian anak-anak yang Pak Guru kasih. Pak Guru yakin anak-anak sekolah minggu GKI Metro akan menjadi berkat, akan menjadi garam dan terang
bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan ibadah online Sekolah Minggu Metro minggu depan. Tuhan memberkati. Oke anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Bapak Anto. Nah, tadi rajanya, raja siapa ya? Ada yang ingat namanya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Siapa tadi? Raja Yosia. Iya, anak Raja Yosia. Dia dari umur berapa tahun ya tadi? 8 tahun sudah menjadi raja. Nah, dia menjadi raja itu karena dia taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan, rajin membaca kitab suci, rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau mau seperti Raja Yosia, kita mulai hari ini rajin membaca Alkitab dan juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebagai lagu penutup, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Firman-Mu ku pegang selalu. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat sedang, jalan hidup yang nyata, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan memimpin aku, yang menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, kita akan pujian sekali lagi anak-anak. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan memimpin aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Nah, anak-anak, sebagai doa penutup, kita akan dipimpin oleh anak kami, Dewo. Silahkan Dewo. Mari kita berdoa. Amin. Kita sekarang menerima berkat Tuhan.